Iya, halo selamat pagi Bapak Ibu peserta Philips Sekuritas Indonesia webinar. Hari ini Rabu, 21 Oktober 2020, kembali lagi bersama dengan kami, tim riset Philips Sekuritas Indonesia, 48 orang yang bergabung pagi ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Seperti biasa, sebelum mulai mohon konfirmasi apakah gambar dan suara terlihat dan terdengar jelas Bapak Ibu. Crystal clear, thank you Bapak Chandra Kentono. Selamat pagi Ibu Diah Kusuma. Baik, kita akan melihat apa saja yang menjadi drivers IHSG hari ini, menjadi headline emiten dan juga rekomendasi teknikal kami hari ini bersama dengan saya Debbie Nila webinar selengkapnya. Ya, kalau kita lihat ya, tabel tertera Dow CS itu ditutup di zona hijau ya. Ini masih kembali seputaran harapan akan goalnya stimulus fiskal Amerika Serikat ini tidak hanya ditunggu bagi seluruh masyarakat di Amerika Serikat ya, terutama mereka yang bekerja masuk ke dalam umur produktivitas dan juga pelaku bisnis dalam hal ini wira usaha apalagi yang middle class begitu ya, ini sangat menanti stimulus karena kita tahu itu yang menjadi headline negara-negara seluruh penjuru dunia untuk bagaimana bertahan di era pandemi tahun ini. Optimis akan stimulus fiskal Amerika Serikat ini semakin dekat ya. Legislator AS semakin mencapai kesepakatan paket stimulus fiskal setelah Ketua DPR atau House of Representatives Nancy Pelosi berharap kesepakatan dapat tercapai pada akhir minggu ini, at the end of the week. Tapi ini juga sebetulnya tidak hanya perkara apakah kapan ya stimulus fiskal ini akan goal, kemudian rilis, tetapi juga di dalamnya antara Senat dan DPR ini masih terus berdebat panas ya. Ini juga memberikan sentimen negatif tentang bagaimana stimulus itu pada akhirnya akan goal. Ketua DPD atau Senat AS, Mitch McConnell, yang ini juga leader dari Partai Republik, setuju untuk melakukan pemungutan suara atau voting di Senat atas usulan atau proposal maksud kami yang diajukan oleh Partai Demokrat dan Gedung Putih. Namun tidak tahu ya, tidak memberikan secara spesifik, ini hanya baru ide bahwa McConnell setuju akan melakukan voting. Ini voting sebetulnya langkah terakhir ya untuk goalnya stimulus fiskal karena ini waktu sudah terus berjalan sampai hampir akhir tahun dan juga ada agenda besar US election yang hanya menunggu beberapa minggu ya. Let's finger cross mereka bisa menggolkan stimulus fiskal sebelum 3 November 2020. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Partai Demokrat dan Gedung Putih nanti akan menghadapi tantangan besar di Senat karena membutuhkan 60 suara untuk lolos menjadi undang-undang. Artinya harus ada paling tidak 13 senator dari Partai Republik yang membelot dari instruksi partai dan mendukung proposal RUU tersebut. Ya memang kalau secara politik kita lihat pemetaannya ya, bagaimana Republik versus Demokrat, tentunya di DPR dan juga Senat sendiri, ini memang dikuasai oleh Partai Republik. Memang secara pemetaan, most likely kalau voting itu terjadi, Republik akan mendominasi suara,
Tetapi kita tidak tahu ya, for greater reason, mungkin orang-orang juga melihat itu sebagai satu hal yang lebih agregat ya, bagaimana memang stimulus fiskal ini sungguh diperlukan. Apalagi bukan hanya soal distribusinya, tapi sekarang awalnya adalah soal angka. Berapa yang akan kemudian kembali dikucurkan oleh pemerintah Amerika Serikat, 2,2 triliun US dollar versus 1,5 triliun US dollar, karena kemarin angka 1,8 yang kemudian diusulkan itu ditolak mentah-mentah ya, both side, baik Republik yang merasa itu terlalu kurang gitu ya, ataupun Demokrat yang maksud kami Republik yang merasa itu terlalu banyak, atau Demokrat yang merasa itu terlalu kurang gitu. Jadi 1,8 triliun US dollar itu diambil di jalan tengah antara 1,5 dan 2,2, tapi itu ternyata belum juga memberikan goal. Namun demikian harapan itu memberikan sentimen positif untuk regional Asia. Pagi ini dibuka menguat ya di zona hijau, sehingga kami percaya sentimen ini terus juga akan diikuti oleh IHSG yang akan kami lihat bergerak menguat terbatas dengan support di level 5.051 dan resisten di level 5.160, apalagi kemarin rata-rata ditutup di zona merah ya. Most likely investor akan kembali memburu saham-saham yang memang sudah terkoreksi kemarin. Jadi secara teknikal juga mendukung IHSG untuk ditutup di zona hijau, bullish moderate hari ini. Ya, let's finger cross. Kemudian WTI crude dari komoditas WTI crude dan juga Brent kembali ditutup menguat di zona hijau. Per 20 Oktober 2020 kemarin WTI crude ditutup di level harga 41,70 US dollar per barel, sementara Brent di level harga 43,16 US dollar per barel. Investor seperti biasa menanti berita inventory Amerika Serikat versi EIA nanti malam waktu Indonesia ya, sekitar pukul 9:30. Kemudian coal ini terkoreksi ya, kemarin ditutup di level harga 60,90 US dollar per ton, ini untuk kontrak 3 bulan ke depan, Januari 2021, memang sangat wajar ya terkoreksi kurang dari 1% karena memang coal termasuk yang leading commodity di dalam minggu ini. Dan kami juga nantinya akan ada headline dari subsektor batubara untuk mendukung hal tersebut. Oke. Dolar kemarin melemah, karena itu sebagai konsekuensi gold kembali diburu dan kembali menguat ya, ditutup di zona hijau meskipun cukup tipis di level harga 1.915 US dollar per troy ounce. Ya, kami punya berita headline emiten dalam negeri, ada 2 dari subsektor batubara, Adro dan Indi. Dari Adro, PT Adaro Energi Tbk membuka peluang untuk ekspansi di bisnis hilirisasi, maksud kami batubara. Adro mengklaim bahwa memiliki beberapa keunggulan dan kesiapan untuk membuat kongsi di bisnis hilirisasi seperti cadangan yang mencukupi, infrastruktur, hingga tenaga kerja yang sudah memadai. Ya, kita tahu bersama ya, Adro ini saat ini yang memimpin di subsektor batubara terkait agresivitas untuk ekspansi bisnis di dalam negeri. Kemudian kami punya berita emiten jasa logistik PT Satria Antaran Prima Tbk atau SAPX optimistis mampu membukukan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih 2 digit pada akhir 2020.
Pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB telah membuat usaha kembali bergeliat. Kondisi itu membuat terjadi kenaikan volume kiriman bisnis to bisnis atau B2B dan bisnis to consumer atau B2C. Ya, yang terakhir dari Indi, PT Dika Energi Tbk menerbitkan obligasi falas dengan nilai mencapai 450 juta US dollar atau setara 6,62 triliun rupiah dengan kurs Gisdor Selasa 20 Oktober 2020 sebesar 14.729 rupiah per dolar AS. Ya, asing per kemarin masih mencatatkan net sale sebesar 141,55 miliar rupiah. Dengan demikian, secara year to date asing telah mencatatkan net sale di pasar regional sebesar 61,68 triliun rupiah. Secara performansi year to date, IHSG minus 19,04%, sementara LQ45 performansinya secara year to date minus 22,26%. Ya, rekomendasi teknikal kami hari ini ada Indah Kiat Pulp and Paper, INKP. Medium term sideways, short term bearish, tapi kami lihat adanya opportunity. Bapak Ibu boleh coba trade buy di level harga 8.650 dengan target harga di 8.850 atau bisa ditahan sampai level harga 9.050. Jangan lupa stop loss di level harga 8.375. Kemudian yang kedua, Jasa Marga, JSMR, medium term bullish, short term sideways. Kami lihat ada opportunity, Bapak Ibu boleh coba trade buy di level harga 3.650 dengan target harga di level 3.780 atau bisa ditahan sampai level harga 3.880. Jangan lupa stop loss di level harga 3.540. Terakhir, S Hardware, ACES, both sideways, short term, medium term. Kami lihat ada opportunity ya, Bapak Ibu boleh coba trade buy di level harga 1.595 dengan target harga di level 1.630 atau bisa ditahan sampai level harga 1.680. Jangan lupa stop loss di level harga 1.540. INKP, trade buy 8.650, target 8.850 dan 9.050, stop loss 8.375. JSMR, trade buy 3.650, target 3.780. 3.880 dan stop loss 3.540. Terakhir, ACES, trade buy 1.595, target 1.630, 1.680 dan stop loss 1.540. Demikian presentasi webinar kami, Bapak Ibu. Seperti biasa, boleh diketikkan pertanyaannya di question box. Rekan saya Michael akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sejenak. Terima kasih.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita mulai untuk sesi Q&A. Setelah Bapak Ibu tadi kita sudah melihat ya bagaimana view dari market untuk hari ini. Dan oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Di sini ada Pak Henry Gunawan ya kan, bagaimana untuk saham INAF, HMSP dan Telkom ya untuk pagi hari ini atau hari ini. Oke, kita lihat chartnya untuk INAF. Oke, untuk INAF kami lebih prefer ya untuk masih hold untuk level harga sekarang karena untuk INAF sendiri di level harga sekarang ini sudah mendekati level resistennya yang berada di sekitar 3.500 ya. Jadi mungkin untuk trading jangka pendek juga sebenarnya masih memungkinkan, tapi untuk long term nampaknya belum belum oke ya. Medium sampai long term tuh belum cocok karena ini targetnya agak tipis ya sekitar 3.500. Kemudian untuk HMSP, kita lihat ini harganya sudah mendekati level supportnya. Level supportnya sekarang berada di sekitar 1.390 ya. Dan sebenarnya untuk harga sekarang mulai ya untuk bisa spekulatif buy karena level harga sekarang sudah terlampau murah ya. Lagi untuk koreksi dari harga-harga saham ini HM Sampurna di sektor rokok ya. Ini disebabkan adanya ketidakpastian untuk kenaikan harga cukai rokok ya yang diprediksi akan digulirkan di tahun depan gitu. Ini yang menimbulkan ketidakpastian di saham-saham sektor rokok. Dan juga kita lihat di kuartal 3 ini mungkin ada sedikit view ya yang kurang baik juga untuk saham-saham sektor rokok karena diprediksi akan adanya penurunan dari sisi earnings ya. Dari sisi earning rata-rata saham-saham sektor rokok ini cenderung akan terkoreksi di tahun ini. Dan hingga kuartal 2 kemarin memang rata-rata sudah mengalami penurunan. Kita lihat lagi ya untuk kuartal 3 ini bagaimana performa dari saham-saham sektor rokok. Kemudian untuk Telkom, Telkom sendiri kalau kita lihat nih sudah lumayan rendah mencapai udah mendekati level supportnya berada di sekitar 2.650. Untuk pagi ini spekulatif buy juga masih bisa eh, dilakukan untuk saham Telkom dengan target terdekatnya ini sekarang berada di sekitar level 2.720 ya. 2720, 2.700 hingga 2.720 dapat jadikan target untuk. Kemudian kita lagi ke pertanyaan Bu Lydia menanyakan saham sektor uh, pulp and paper ya. Ada Tekim dan INKP.
Ya, ini juga cukup menarik untuk saham Tekim ya. Untuk Tekim sendiri ini eh, bisa untuk melakukan buy. Harganya sekarang sudah berada di level MA9-nya. Buy untuk Tekim dengan target terdekat di sekitar level 6.150 dan target lanjutannya di sekitar 6.200. Karena untuk level harga sekarang juga termasuk level support pertama ya untuk Tekim. Bisa dicoba untuk Tekim pagi ini. Saham paper berikutnya ada INKP. Untuk INKP kita juga suka untuk INKP ini polanya cukup jelas ya sini. Terlihat level supportnya di sekitar 8.500-an. Sekarang sudah berada di atas level supportnya. Namun masih di bawah level MA-nya ya. Di RSI juga, pola RSI juga sudah mendukung untuk mulai masuk ke saham ini. Jadi untuk ke INKP, kami suka untuk buy dengan target harga di sekitar level 8.775 hingga 8.800 ya. 8.850 sebagai target kedua dari INKP. Kemudian untuk saham PTPP, untuk PTPP jika kita lihat medium term masih sideways, namun untuk short term ini sebenarnya sudah ada pola ini reverse, namun masih tertahan sekarang di level 900-an. Untuk level harga sekarang kita lebih suka hold dulu ya, hold dari targetnya di sekitar itu 540 dulu. Kita tunggu perkembangannya lagi untuk PTPP. Jika PTPP mampu untuk tembus ke atas 940, ini akan jadi signal lanjutan bahwa PTPP akan menguji level berikutnya ke sekitar level 950. Kemudian berikut ada Pak Hendrali menanyakan saham Pegas, BBNI, dan Medco ya. Kita lihat dulu untuk Pegas. Oke, untuk Pegas pagi ini view-nya cukup menarik ya. Dia masih berhasil bertahan di atas level 1040-an jadi level supportnya. Untuk pagi ini akumulasi beli masih bisa ya untuk dilakukan di saham Pegas dengan target terdekatnya di sekitar level 1080.
Next ada BBNI di sektor perbankan. BBNI kalau kita lihat view-nya masih cukup positif ya, dibuka di level yang cukup positif juga dan masih berada di tren penguatan ya untuk short term-nya. Namun untuk medium term masih sideways. Targetnya terdekat di sekitar 4.900. Jadi kami masih merekomendasikan beli untuk BBNI. Kemudian ada berikut ada Medco, sektor mining. Untuk Medco sendiri kita lihat masih seperti kemarin ya. Kemarin sempat kita bahas view-nya untuk Medco sebenarnya ini ada potensi untuk reverse, bullish reverse. Namun dia kalau kita kecenderungannya agak bertahap ya. Dan untuk level resisten terdekat berada di sekitar 398 hingga 400 ya. Jadi masih bisa untuk melakukan aksi beli untuk sekarang untuk Medco. Buy dengan target 398 hingga 400 untuk Medco. Oke, kemudian Pak Robertus menanyakan untuk HMSP, Antam, dan Inco support dan resistance sekarang di level berapa? Untuk HMSP sekarang level supportnya berada di sekitar 1390 ya. Kemarin merupakan pelemahan terdalam dalam bulan ini untuk ke HMSP dan kita lihat pagi ini sudah mulai terbentuk ya pola penguatan atau bullish gitu, mulai berbalik arah, nampaknya mencoba berbalik arah untuk untuk HMSP pada pagi ini. Sebenarnya bisa untuk melakukan aksi beli ya, karena level harganya sudah relatif murah jika dibandingkan dengan level historisnya ya. Dari sisi MA maupun Bollinger Band ini sudah levelnya sudah di bawah ya, sudah murah. Untuk resisten terdekat sekarang resisten barunya sekarang berada di sekitar 1450. 1400, sorry maksud kami 1470 ya. Ini resisten untuk HMSP. Kemudian untuk Telkom tadi kami sudah bahas. Untuk supportnya sekarang saat ini supportnya di sekitar 2660. 2660 supportnya dengan resist terdekatnya sekarang berada di sekitar 2740. 2740 sebagai resistennya. Oke, kemudian untuk WG jika kita perhatikan untuk jangka pendek sekarang 179 menjadi level supportnya, kemudian resist sekarang di sekitar
188 ya. Masih bisa buy untuk WG. Antam untuk Antam kita lihat kemudian untuk Antam jika kita lihat ini pergerakannya sudah sangat dinamis ya, pergerakan sangat cukup signifikan. Untuk level sekarang resisten baru menjadi di sekitar level 1120. 1120 dengan supportnya sekarang berada di sekitar level 930. Untuk Inco sekarang untuk area supportnya sekarang berubah ya, sudah karena dia sudah breakout ke atas 4.000. Ini memang untuk supportnya sekarang berada di sekitar level 4.000 dengan level resistennya sekarang berada di sekitar level tertinggi di bulan ini ya, tentunya di sekitar level 4.688, atau kalau kita buatkan jadi sekitar 4.690. Kemudian untuk Borini, HMSP, Telkom, dan WG nampaknya sudah kami bahas tadi. Kemudian untuk Pak Wisbar Luis, Pegas, kami tadi masih sarankan untuk ini ya, hold ataupun buy masih boleh. Kemudian kalau untuk saham keras, kita lihat untuk keras pergerakannya juga dalam 1 bulan terakhir ini peningkatannya cukup signifikan ya. Dia masih dalam rentang yang rally peningkatannya masih terjadi hingga hari ini. Pembukaan tadi pun masih positif. Untuk level resistennya sekarang berada di sekitar 396 ya. 396 dapat jadikan target untuk keras. Masih bisa untuk momentumnya untuk buy sekarang. Kemudian untuk Pegas tadi kami sudah. Kemudian untuk BMRI pagi ini sama tadi seperti BBNI kami masih menyarankan untuk buy dengan target terdekat di sekitar 5.775 ya, hingga level 5.800.
Untuk Excel juga nampaknya sekarang dia memiliki level support berada di sekitar 2075 ya, 2075. Eh kita lebih prefer untuk buy juga untuk Excel dengan target terdekat di sekitar 2160 hingga 2180 ya. Ini untuk target dari Excel. Untuk Pak Mahendra, untuk Ekat, kita lebih suka untuk hold ya. Level sekarang sudah eh, cukup tinggi dibandingkan harga historisnya. Terus secara teknikal hold-nya pun dengan target di sekitaran level 1280 hingga 1300 ya. Ya, sebenarnya menjadi target untuk Ekat, kemudian untuk ICBP untuk level sekarang untuk averaging down sebenarnya masih bisa untuk level sekarang ya. Potensi naiknya masih besar untuk saham ICBP hingga akhir tahun pun masih cukup positif ya. Dari sisi kinerja maupun dari sisi pergerakannya prospeknya masih cukup positif. Target terdekat di sekitar 10.050 dan target berikutnya di sekitar 10.200 10.250 ya. Dan target untuk hingga akhir tahun ini teknikal di sekitar 10.600. KLBF pun masih bisa untuk di hold. Targetnya cukup dekat ya dengan level harga sekarang. Target dari KLB kita perhatikan uh, level sekarang berada di sekitar 1.625 ya. 1.600 hingga 1.625 sebagai target. Jadi masih bisa untuk di hold ataupun averaging down kalau memang sudah punya ya sebelumnya. Antam untuk target harga di sekitar 1.100 hingga 1.200 ya. 1000 ya itu 1.100 hingga 1.000 mendekati 1.200 ya. Sekitar 1.170-an sebagai target. Dari saham Antam. Kemudian berikut ada BRIS. BRIS sendiri kemarin kita sarankan untuk hold dulu ya. Jika pergerakan harganya masih di atas level 1.230. Untuk targetnya sendiri terdekat di 1.600 ya. Kemudian PWON, P1 target harganya sekarang berada di level 408 ya.
ini masih mencoba untuk melanjutkan rally, namun tampaknya dari kemarin masih terkonsolidasi dulu. Potensinya masih ada, apalagi untuk katalis positifnya sebenarnya masih cukup kuat ya untuk sektor properti semenjak PSBB sudah mulai dilonggarkan ya, dan aktivitas ekonomi di akhir kuartal 3 sudah mulai dibuka gitu. Dan di kuartal 4 juga diperkirakan saham-saham sektor ini mulai ya untuk mengejar ketertinggalan dari marketing sales di kuartal 3. 408 hingga 410 sebagai target terdekat untuk P1, dan target berikutnya kami expect di sekitar level 420. Kemudian Palu Back GGRM, prediksi kami untuk hari ini dia akan mencoba untuk GGRM ya, mencoba untuk reverse atau kembali naik ya. Karena untuk level harga penutupan kemarin ini sudah tergolong murah ya untuk level harga GGRM. Supportnya sekarang tadi kita sudah bahas sekitar di level 40 ribuan. Pagi ini berhasil untuk reverse. Untuk target terdekat di sekitar 41.300 dan target berikutnya ada di sekitar 41.800. Jadi untuk saham sektor rokok kita perhatikan hari ini cukup baik momentumnya karena rata-rata terjadi reversal ya. Kalau reversal dari pelemahan yang terjadi di kemarin, sehingga untuk AWM sendiri pada hari ini view kami ada potensi penguatan ya, dengan target atau level resisten terdekatnya berada di sekitar 380 dan target lanjutan di 390 ya, hingga level 400. Hari ini buy untuk WIM, kemudian Antam kami lebih suka untuk hold dulu ya. Levelnya sudah terlalu tinggi dan juga bearish, ada baiknya hold dulu. Demikian Pak Budiman. Kemudian oke, untuk saham sektor banking ataupun finance, dari hijaunya Dow Jones, Pak Barim ya kan untuk tren emiten perbankan untuk hari ini secara harian masih cukup positif ya Pak untuk hari ini. View-nya untuk saham banking rata-rata masih, meskipun masih berada dalam zona sideways untuk medium term, namun untuk short term masih ada potensi penguatan. Tadi kita sudah lihat ada BBNI dan BMRI yang menurut kami view-nya hari ini masih cukup positif.
Jadi untuk saham banking masih bisa ya diperhatikan pada hari ini. Meskipun untuk targetnya masih tipis-tipis dulu ya, tidak terlalu tinggi untuk hari ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada Budias menanyakan SMRA dan gaji tunggal. Untuk SMRA, target terdekatnya ini berada di sekitar level 665 dan target lanjutannya di sekitar 680. Bisa untuk trading jangka pendek pun masih oke. Kemudian untuk gajah tunggal, untuk GJTL, kita perhatikan dia masih konsisten ya, berada di sekitar level supportnya berada di sekitar 450. Sehingga untuk pagi hari ini kita view-nya masih oke untuk akumulasi ya, dengan target di sekitar 400, 466 hingga level berikutnya di sekitar 475. Ini untuk SMR, GJTL. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Bu Rini. WG kami sudah bahas, kemudian Ralf ya, kita ke sektor retail dulu. Ada Ralf. Untuk Ralf, polanya cukup menarik ya. Dia setelah membentuk pola bottom di sekitar 506, dia sudah menguat ya hingga ke sekitar level 588, 588. Kemudian terkonsolidasi lagi dengan level support baru sekarang di sekitar 550-an dan pagi ini dibuka menguat ya, ada potensi penguatan juga untuk saham Ralf. Jika berhasil reverse pada pagi hari ini, maka ini potensi penguatannya pada hari ini menguat ya dengan target di sekitar 564 sebagai target terdekat 564 hingga 566. Kemudian target lanjutannya berada di sekitar level 580. Ini untuk Ralf. Level support ini sebenarnya sudah pernah dibentuk beberapa kali ya di bulan ini, kemudian di bulan September, kemudian di bulan Juli juga pernah ya membentuk pola ini. Dan secara rata-rata memang kalau sudah terbentuk ini pola support di level sekarang ini reverse-nya berpotensi ya ke level 580-an. Sehingga masih bisa diperhatikan untuk Ralf, mulai untuk buy ya untuk Ralf. Kemudian berikutnya ada UNTR, United Tractors. UNTR kemarin kita sempat rekomendasikan ya untuk buy. Untuk pagi ini pun kami merekomendasikan untuk masih ya untuk bisa melakukan aksi akumulasi beli UNTR dengan target terdekat di sekitar 22.700 untuk UNTR.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Bu Melinda untuk Inco. Saham Inco lebih baik hold dulu ya. Untuk level sekarang, target terdekatnya di sekitar 4.350. Kemudian untuk SMGR, ada gap up ya pada pagi hari ini. Ya, terbentuk gap yang cukup lumayan tinggi dibandingkan penutupan harga kemarin. Eh, Karena penguatan kemarin hingga level 9.475 ya. Dan pagi ini dibuka menguat di sekitar level 9.560-an. Target untuk SMGR sekarang berada di sekitar 9.650. Masih oke untuk buy. Kemudian berikutnya untuk saham KF tadi kami sebenarnya sudah bahas nih, targetnya cukup tipis ya, jadi hold aja di sekitar 3.500 ya targetnya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Anik, Antam dan Telkom kami sudah bahas. Antam hold, Telkom buy. Kemudian untuk BBRI kami lebih prefer juga untuk buy pagi ini dengan target di sekitar target terdekat 3.300 3.370 ya, 3.370 dapat diperhatikan ya sebagai target untuk BBRI 3.370 hingga 3.380. Pak Robertus HMSP oke. Tadi kami sebenarnya sudah bahas AMSP buy ya. Buy target di sekitar 1.450 sebagai target AMSP, kemudian Antam hold in, kemudian Inco juga hold saja target di sekitar 4.380. Kemudian oke, untuk Antam targetnya juga 1.100 ya Pak, targetnya 1.100 hingga 1.170 ya targetnya. Namun perlu diwaspadai pergerakannya juga karena sudah lumayan tinggi ya. Juga ada potensi terkonsolidasi ataupun terkoreksi ya. Dari sisi RSI mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Untuk Anthem sudah ada sinyal bahwa ini sudah memasuki level overbuy ya, atau sudah jenuh beli still. Bu Levi, Toko Wiim, kami sudah rekomendasikan tadi sudah bisa untuk buy. Kemudian BMTR dia sekarang level supportnya di sekitar 220. Pagi ini dibuka menguat tipis. Target
untuk BMTR sendiri jangka pendek sekarang di sekitar 230 dan target medium termnya sekitar 240. Untuk AISA level supportnya sekarang berada di sekitar 208 dan target kalau secara teknikal ini berada di sekitar 200. Target terdekatnya di sekitar 217 hingga 220 untuk AISA. Bu Ayu menanyakan MDKA pagi ini melanjutkan penguatan ya dari pergerakan harga yang kemarin. Target terdekat di sekitar 1870 ya. Bisa untuk akumulasi. Kemudian Pak Lustito menanyakan BMRI. BMRI kami tadi masih merekomendasikan beli ya dengan target di sekitar 5.775 hingga 5.800. Pegas bisa hold ataupun akumulasi beli ya dengan target 1.100. Kemudian INDF ya tadi kami sudah bahas untuk anak usahanya. Kalau sekarang induknya ya. Kalau INDF ini kita perhatikan level supportnya sekarang berada di sekitar 6.190-an ya, atau kita bahkan 7.000, masih konsisten di area di atas 7.000 ya sebagai level supportnya. Kemudian targetnya sendiri pagi ini ya berada sekitar 7.200 dan target lanjutannya berada sekitar 7.300 untuk INDF. Next ada Indi. Untuk Indi ini dia sebenarnya mencoba ya untuk break ke atas level sekarang, break ke atas 1020. Polanya juga cukup menarik. Kita bisa lanjutkan aksi beli ya untuk Indi. Target di sekitar level 1050. Kemudian berikutnya ada kumpulan saham dari sektor konstruksi yang ditanyakan ya. PTPP barusan tadi kita sudah bahas ya, dan nampaknya sudah mencapai target dari kami, sudah tembus ke atas 950-an, kemudian ini menguji level berikutnya nampaknya sekitar 970 ya sebagai target lanjutannya. Jadi sekarang sebenarnya untuk PTPP hold dulu ya. Karena target kami tadi yang sudah kami bahas sudah tercapai. Kemudian Wika juga nampaknya sudah mencapai level target kami. Kemarin juga kami sudah bahas ya. 1.270 targetnya. Akumulasi masih bisa ya dengan target 1.300 ini masih sangat memungkinkan ya kalau Wika.
Kemudian weton weton trading untuk ini ya, short term masih oke. Target di sekitar 260. Waskita ini oke, nampaknya juga sudah melewati ya dari target kami. Kemarin kami expect untuk buy dengan target kemarin sekitar 745 ya. Untuk hari ini sudah break ke atas area tersebut, maka target berikutnya untuk waskita ini sekarang berada di sekitar 800 ya. Hold ataupun akumulasi buy bisa mendekati area 800 dapat jadikan sebagai target untuk dari waskita. BBNI kami tadi sudah rekomendasikan untuk buy dengan target di sekitar 5.000 ya. 4.950 hingga 5.000 sebagai target dari BBNI. Kemudian Pak Budiman menanyakan untuk teens sebenarnya masih bisa untuk masuk, namun untuk daily aja ya nampaknya, karena ini harganya sudah mencapai target ya, sekitar level tertingginya hari ini sekitar 895 hingga 900 ya. Ini sebagai target untuk teens. BJBR BJBR polanya rounding ya, reverse-nya rounding. Untuk target sendiri berada di sekitar level 1100 ya, 1100 sebagai target untuk BJBR masih bisa untuk buy. Kemudian untuk BJTM mirip dengan ini ya, BJBR polanya rounding juga, reverse perlahan dia, dan masih rally juga ini nampaknya. Belum terputus ya dari tren kenaikannya sejak awal Oktober. Untuk BJTM 582 ya sebagai targetnya, masih bisa untuk buy. Oke, baik, nampaknya kita sudah sampai di ujung pertanyaan. Sekarang sudah pukul 9.41 ya, dan sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu peserta webinar. Kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya untuk mengikuti webinar pagi ini dari sesi awal hingga sesi akhir Q&A. Semoga apa yang sudah kami bahas bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sebagai panduan ya untuk trading maupun investasi di pasar saham pada pagi hari ini. Kami sampaikan mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian maupun kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Kita berjumpa lagi di sesi webinarnya di esok hari tanggal 22 Oktober 2020 di hari Kamis.
di pukul 8.30 ya. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan salam cuan.